Halo guys. Jadi sekarang tuh mau bikin tugas lagi di benteng. Apa maksud? Fuma. Jadi kita mau bikin video di benteng Kalumata guys. Jadi gue tau pertama kali tuh kan baru sampai di sini nih. Tuh baru masuk kamar tuh tak tahu. Kuntung langsung masuk lah tuh. Nih tahu om yang nyokit orang sampai om mau usir orang cuma. Orang dengan teguh tetap akan masang guys. Kita mau buat video bikin tugas di sini. Padahal ini tuh jam 2 siang, tapi DP panas, nauzubillah. Ini memang panas sih jam 2 siang. Panas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puput Munira Ansar di Ekonomi Syariah Part 5. Sekarang saya berada di salah satu benteng yang ada di Kota Ternate, yaitu Benteng Kalumata. Dan di sini saya akan membahas materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Stay tuned. Apa itu transformasi peran Bank Indonesia? Transformasi peran Bank Indonesia atau BI adalah perubahan signifikan dalam tugas, tanggung jawab, dan fungsi BI untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, regulasi baru, serta perkembangan sistem keuangan nasional maupun global. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas BI dalam menjalankan perannya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Transformasi tersebut sering terjadi akibat yang pertama, perubahan regulasi seperti pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, dinamika ekonomi termasuk krisis ekonomi yang membentukkan kebijakan baru. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang mendorong inovasi dalam sistem keuangan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Kehadiran OJK pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membawa perubahan besar pada struktur pengawasan keuangan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan transformasi peran BI setelah OJK berdiri. Yang pertama, pengalihan pengawasan mikroprudensial ke OJK. Sebelum OJK, BI bertanggung jawab atas pengawasan perbankan termasuk pengawasan mikroprudensial seperti menilai kesehatan bank secara individu, menegakkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan, mengelola resiko operasional lembaga perbankan. Setelah OJK, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan sepenuhnya ke OJK. OJK kini mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lembaga pembiayaan lainnya. Yang kedua, fokus BI pada kebijakan makroprudensial. BI kini fokus pada kebijakan makroprudensial, yaitu mengelola stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tugas makroprudensial BI melalui mengidentifikasi risiko sistematik di sektor keuangan, mengeluarkan kebijakan pencegahan krisis keuangan, menjaga stabilitas likuiditas di sekitar keuangan.
Peran dalam stabilitas moneter. Setelah transformasi, BI lebih berfokus pada fungsi utama sebagai otoritas moneter dan yang meliputi mengendalikan inflasi sesuai dengan target, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter dan investasi pasar, menetapkan suku bunga acuan BI rate atau BI 7D report rate untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pengolahan sistem pembayaran. BI memperkuat perannya dalam mengatur pengawasan dan pengembangan sistem pembayaran nasional, termasuk infrastruktur sistem pembayaran yang aman dan efisien. Digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS, perencanaan mata uang digital bank sentral. Yang kelima, kolaborasi dengan OJK dalam stabilitas keuangan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI berkoordinasi dengan OJK, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. BI memberikan analisis makroekonomi dan data terkait risiko sistematik untuk mendukung pengambilan keputusan KSSK. Yang keenam, digitalisasi dan teknologi finansial. BI mengadopsi peran baru dalam mendukung perkembangan teknologi finansial atau finance. Fokus BI adalah pada regulasi dan pengawasan sistem pembayaran berbasis digital yang bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi. Kesimpulan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih spesifik dan efisien. BI fokus pada stabilitas moneter, kebijakan makroprudensial, dan pengolahan sistem pembayaran. OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Sinergi antara BI dan OJK melalui koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan bahwa stabilitas moneter dan keuangan nasional tetap terjaga secara efektif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Halo guys, jadi tuh ada bikin tugas di Benteng Kalmata. Yang ini mau ngeliat Benteng Kalmata lagi cas ya. Hahaha, jeng biasa di kisah deh bangun kawannya. Di situ aku ndapa. Mana nih? Waterboom. Dapatnya waterboom ter. Itu teman-teman gue. Dia itu sudah suak guys, dia suak. Kiss me kiss gak? Cheese. Tahu di mana ya guys? Tahu mau bikin closing. Was di Benteng. Hitam putih guys, cuma kita kan melawang jadi kita pakai. Untung baik tadi dapat usir langsung. Ih, HP jatuh juga, au.
Meluncurkan sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk Hmm. 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 meluncurkan sistem pembayaran Indonesia 2025 untuk Hmm.